Halo, perkenalkan nama saya Giovanni Rikyang dengan NIM 24400666216. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang operating system mengenai I/O management. Jadi kita masuk ke definisi I/O dulu. Nah, I/O ini tuh sangat berelasi dengan komputer system dengan cara mengirim sinyal melalui kabel atau melalui udara gitu. Nah, habis itu sebuah sistem kontrol I/O itu bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk mengakses file berkaitan berkaitan dengan tanpa memerhatikan detailnya dari karakteristik dan waktu penyimpanannya gitu. Kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan-peralatan manajemen yang merupakan bagian dari operating system. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa kategori device, ada 3. Nah, yang pertama itu adalah human readable. Nah, human readable itu tuh sangat cocok untuk berkomunikasi dengan user komputer, seperti printer, tampilan video, keyboard, mouse, dan lain-lain. Habis yang kedua itu adalah machine readable. Nah, machine readable ini tuh cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat-perangkat seperti elektronik. Misalkan kayak USB drive, disk drive, habis itu sensor atau controller, dan masih banyak lagi. Terus yang terakhir itu ada communication. Communication itu sangat cocok dengan perangkat remote. Nah, misalkan contohnya kayak modem sama digital line drive. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan dalam I/O device. Yang pertama itu data rate. Data rate itu tuh mempengaruhi perbedaan besarnya antara kecepatan transfer data. Yang kedua itu adalah application. Application itu penggunaan perangkat memiliki pengaruh pada perangkat lunak. Selanjutnya ada complexity of control. Itu tuh berefek pada OS yang disaring oleh kompleksitas modul I/O. Terus selanjutnya itu ada unit of transfer. Unit of transfer itu adalah data yang ditransfer sebagai aliran byte atau karakter ke dalam blok yang lebih besar. Lalu ada data presentation, itu tuh adalah perbandingan data encoding scheme atau skema yang digunakan oleh perangkat yang berbeda. Dan yang terakhir adalah error condition, yaitu sifat kesalahan dan cara pelaporannya gitu. Lanjut. Dan di sini ada tipikal I/O device data rates, misalnya kecepatannya gitu ya. Nah, kecepatan data itu ada, bisa dilihat dari diagram sini. Lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah organisasi dalam I/O function. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu adalah program I/O. Program I/O itu merupakan prosesor yang mengeluarkan perintah I/O atas nama proses ke modul I/O itu sendiri. Jadi proses ini tuh kemudian akan sibuk menunggu operasi selesai sebelum melanjutkan ke selanjutnya. Habis itu yang kedua itu adalah interrupt driven I/O. Itu adalah proses yang mengeluarkan perintah I/O atas nama suatu proses. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Jika misalkan jika misalkan tidak diblokir, maka prosesor terus mengeksekusi instruksi dari proses yang telah mengeluarkan perintah I/O. Dan kebalikannya, jika diblokir, maka instruksi selanjutnya yang dieksekusi prosesor adalah dari OS itu sendiri, OS yang dari lainnya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah Direct Memory Access atau DMA. DMA itu adalah mengontrol pertukaran data antara memori utama dengan modul I/O. Begitu. Lanjut. Nah, di sini ada desain objektif. Nah, desain objektif secara efisiensi atau secara general atau secara umum. Nah, secara efisiensi ini adalah upaya besar dalam desain I/O. Habis itu hal ini sangat penting karena operasi I/O itu seringkali menjadi hambatan. Lalu, sebagian besar perangkat I/O itu sangat lambat dibandingkan dengan memori utama dan prosesor. Dan yang terakhir itu adalah area yang paling sering didapatkan atau didapat perhatian itu adalah bagian disk I/O gitu. Nah, secara umum atau secara generalitas, hal itu diinginkan untuk menangani semua perangkat dengan cara yang seragam. Lalu hal ini tuh berlaku untuk cara proses melihat perangkat I/O dan cara sistem sistem operasi itu mengelola perangkat dari operasi I/O tersebut. Habis itu keberagaman perangkat membuat hal ini tuh menjadi sulit untuk mencapai hal yang sangat umum atau hal umum yang sebenarnya gitu. Terus yang terakhir tuh menggunakan pendekatan hierarkis atau modular untuk desain fungsi I/O. Begitu. Nah, di sini adalah contoh model-model untuk I/O organization, bisa dibaca.
Ada tipe-tipe kayak misalkan local peripheral device. Nah, itu tuh di awal dari user proses sampai hardware. Tetapi dia melalui prosesnya beda-beda gitu. Ada communication port sama file system. Salah satu contohnya. Lanjut. Nah, di sini ada sekarang penjelasan ke buffering. Buffering itu tuh untuk menghindari overhead dan inefisiensi yang terkadang lebih mudah untuk melakukan transfer input sebelum permintaan itu dibuat. Dan untuk melakukan transfer output beberapa saat setelah permintaan itu dibuat. Nah, di sini ada block oriented device, yaitu tuh menyimpan informasi dalam blok yang biasanya tuh berukuran tetap. Habis itu transfer dilakukan satu blok pada satu waktu, dan habis itu kemungkinan untuk mereferensikan data itu berdasarkan nomor bloknya. Dan yang terakhir itu ada disk dan USB keys, itu adalah contoh-contohnya. Nah, yang kedua itu ada stream oriented device. Hal itu mentransfer data masuk dan keluar sebagai aliran byte. Habis itu tidak ada block structure atau misalkan tidak ada hambatan. Habis itu misalnya tidak ada bentuk struktur blok gitu ya. Habis itu terminal, printer, communication port, mouse, dan masih banyak lagi itu tuh adalah bukan penyimpanan sekunder. Nah, itu tuh ada contohnya gitu. Nah, yang lanjut itu ada no buffer. Nah, no buffer berarti ya kalau misalkan tanpa buffer yang tadi saya jelaskan, berarti OS langsung mengakses perangkat saat dibutuhkan gitu. Jadi kalau dari gambar sini tuh sini nggak ada buffer, maka dia langsung dari langsung ke user process gitu. Selanjutnya adalah single buffer. Single buffer itu single itu berarti satu. Berarti terdapat satu buffer. Jadi ini adalah tipe paling simpel yang disediakan oleh sistem operasi. Jadi misalnya ketika proses penggunaan mengeluarkan permintaan I/O, berarti OS memberikan buffer di bagian main memorinya gitu. Nah, ini contoh gambarnya yang tadi sudah dijelaskan. Habis itu yang kedua itu ada double buffer. Nah, double buffer tuh bedanya tuh terdapat dua sistem buffer pada suatu operasi sistem. Nah, hal ini tuh bisa terjadi, apa aja yang terjadi. Nah, sebuah proses itu sekarang mentransfer data ke satu buffer ke atau dari satu buffer, sementara sistem operasi mengosongkan atau mengisi buffer-buffer yang lainnya. Nah, hal ini dapat dikenal sebagai buffer swapping. Buffer swapping itu dapat pertukaran buffer. Nah, di sini buffernya ada dua nih. Nah, ini tuh masuk ke buffer yang pertama. Nah, nanti outnya itu tuh dari buffer kedua gitu, di swap gitu. Ini di swap atau ditukar. Lanjut. Nah, sekarang ini ada circular buffer. Circular buffer itu berarti melingkar gitu. Berarti sirkulasi gitu ya. Jadi ketika lebih dari dua buffer digunakan, kumpulan-kumpulan buffer itu sendiri disebut sebagai buffer melingkar gitu, atau circular buffer. Nah, setiap individu buffer ini merupakan satu unit dalam buffer melingkar. Nah, misalkan ini in muter gitu ya. Nanti ini kalau misalnya mau pergerakan juga muter lagi gitu. Nanti bedanya circular buffer. Selanjutnya adalah disk performance parameter. Nah, detail sebenarnya dari operasi I/O ini bergantung pada komputer sistem, operating system, dan juga sifat-sifat dari channel I/O dan controller disk hardware-nya gitu. Ini ada timing of the disk I/O transfer. Lanjut. Nah, masih lanjut lagi tentang disk performance parameter. Jadi saat disk drive beroperasi, disk itu berputar dengan kecepatan konstan. Habis itu untuk membaca dan menulis head itu harus diposisikan pada track yang diinginkan dan pada awal sektor yang diinginkan pada track tersebut. Habis itu pemilihan track itu melibatkan pemindahan kepala atau head dalam sistem kepala bergerak atau secara elektronik memilih satu kepala pada sistem kepala yang tetap. Habis itu pergerakan movable head atau waktu yang diperlukan itu untuk memposisikan head di track itu dikenal sebagai waktu pencarian. Tapi untuk waktu yang dibutuhkan awal sektor untuk mencapai kepala itu dikenal sebagai penundaan rotasi atau rotational delay. Habis itu total atau jumlah waktu pencarian dan penundaan rotasi sama dengan waktu akses. Nah, itu at access time. Lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah seek time. Seek time itu adalah waktu yang diperlukan untuk memindahkan disk arm untuk ke keperluan jalur ke jalur yang diperlukan. Nah, ini ada dua komponen nih. Yang komponen pertama itu adalah initial startup atau waktu pengaktifan awal. Dan selanjutnya yang kedua itu adalah
waktu yang dibutuhkan untuk melintasi track yang harus dilintasi setelah lengan akses akan mencapai suatu kecepatannya. Nah, saya itu adalah settling time atau waktu penyelesaian. Nah, jadi waktu setelah memposisikan kepala atau head di atas lintasan target hingga diidentifikasi lintasan dikonfirmasi. Jadi itu hal ini tuh banyak peningkatan berasal dari komponen disk yang lebih kecil dan lebih ringan. Dan waktu pencarian tuh rata-rata itu pada pada hard disk contemporary itu tuh di bawah 10 millisecond. Nah, untuk selanjutnya itu ada disk performance atau performa disk. Nah, itu tuh ada dua. Secara rotational delay itu yang pertama itu adalah waktu diperlukan untuk area yang dialamatkan tuh dari disk untuk berputar ke posisi yang dapat diakses oleh oleh read and write head gitu. Yang kedua, disk itu berputar dengan kecepatan mulai dari 3600 rotation per minute atau RPM for handheld device such as digital camera. Itu tuh bisa sampai 3600 sampai 15000 RPM gitu. Nah, selanjutnya itu adalah first in first out. Ini pernah diajarkan dulu sebelumnya di semester sebelumnya tentang data structure. Nah, FIFO itu berarti masuk pertama, habis itu keluar juga harus pertama juga. Nah, ini prosesnya tuh secara urutannya berurutan. Nah, hal ini tuh sangat adil dalam semua proses. Habis itu pendekatan penjadwal acak dalam kinerja jika ada banyak proses yang bersaing untuk disk gitu. Jadi ini masuk dulu, misalkan ya in dulu, habis itu turun track numbernya. Habis itu secara waktu nanti dia bakal naik lagi, dia bakal turun lagi gitu. Selanjutnya itu adalah shorter service time first gitu. Jadi waktu service tapi yang pengeluaran itu pertama gitu. Pilihan permintaan I/O disk itu yang memerlukan sedikit gerakan disk arm pada posisi saat ini. Nah, hal ini tuh selalu mencari waktu yang paling minimum gitu ya. Oke, di sini ada diagramnya atau modelnya begitu. Lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah scan. Scan itu dikenal sebagai algoritma elevator. Nah, armnya itu atau lengannya itu tuh bergerak pada satu arah doang. Nah, hal ini memenuhi semua permintaan yang belum selesai hingga mencapai jalur terakhir pada arah tersebut, kemudian arah dibalik. Selanjutnya itu adalah yaitu menyukai pekerjaan-pekerjaan yang permintaannya itu adalah track terdekat dengan track terdalam dan terluar yang mendukung pekerjaan yang paling baru datang gitu. Ini adalah contohnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah C-scan. C-scan itu membatasi pemindahan ke satu arah saja. Lalu saat satu track terakhir atau last track gitu telah dikunjungi dalam satu arah, lengan akan dikembalikan melalui ujung disk yang berlawanan arah dan pemindahan itu akan dimulai lagi. Lanjut, selanjutnya itu adalah end-step scan. Nah, end-step scan itu tuh adalah segmentasi yang permintaannya itu tuh permintaan antrian itu tuh terjadi pada sub-queue of length n. Jadi berdasarkan length n-nya dia. Nah, sub-queues itu berarti sub antrian akan diproses secara satu waktu menggunakan scan gitu. Jadi ini scan itu tuh berdasarkan end step-nya gitu ya. Nah, habis itu saat antrian itu diproses, maka akan terjadi suatu permintaan baru untuk ditambahkan ke antrian-antrian yang lainnya. Nah, misalkan jika terjadi n request atau permintaan n yang sedikit, maka akan disediakan pada akhir scan gitu. Jadi semuanya itu adalah prosesnya itu akan dilanjutkan saat scan selanjutnya begitu. Nah, selanjutnya itu adalah F-scan. F-scan itu adalah menggunakan dua sub-queue. Habis itu jika scan telah dimulai, maka semua permintaan berada di salah satu antrean, sedangkan antrean lain itu akan kosong. Dan selama scan itu tuh terdapat permintaan baru yang akan memberikan ke antrean lainnya. Dan service atau
service permintaan baru ini ditangguhkan sampai semua permintaan lama itu telah diselesaikan atau setelah diproses. Nah, habis itu ada RAID. Nah, RAID ini adalah redundant array disk yang berdiri secara independen. Terdapat 7 level dari 1 sampai 6. Dari 0 sampai 6. Nah, di sini desain arsitektur itu share karakteristiknya itu bisa dibaca. Oke. Selesai, lanjut. Nah, masih lanjut lagi tentang RAID. Nah, RAID ini itu diciptakan oleh dalam makalah oleh sekelompok peneliti dari University of California at Berkeley. Nah, paper ini tuh menguraikan berbagai konfigurasi dan aplikasi serta memperkenalkan definisi dari RAID level. Nah, strategi menggunakan beberapa driver disk dan mendistribusikan data sedemikian rupa memungkinkan akses simultan ke data dari beberapa drive. Nah, peningkatan kinerja I/O dan kemungkinan peningkatan kapasitas secara bertahap gitu ya. Jadi kontribusi uniknya itu adalah mengatasi kebutuhan redundansi secara efektif. Nah, hal ini akan memanfaatkan informasi partisi tersimpan yang memungkinkan pemulihan data yang hilang tuh akan terjadi karena kegagalan disk. Nah, di sini ada beberapa RAID levelnya, bisa dibaca. Ada kategori stripping, mirroring, parallel access, dan independent access. Nah, di sini ada description masing-masingnya. Terus itu N itu tuh adalah number of data disk, maksudnya kebanyaknya data disk. Nah, tapi kalau misalkan M ini adalah proporsional berbanding lurus dengan log N gitu ya. Nah, di sini bisa dibaca tentang data availability-nya, large I/O data transfer capacity sama small I/O request rate-nya berapa gitu ya. Bisa dilihat dari referensi dari buku 498 dari textbook yang sering kita pakai. Satu itu adalah Unix buffer charge. Jadi pada dasarnya itu charge disk itu adalah I/O operation dengan disk yang ditangani melalui buffer charge. Jadi data transfer antara charge buffer dan ruang proses pengguna selalu terjadi menggunakan DMA yang tadi sudah dijelaskan. Dan hal ini tuh tidak menggunakan siklus proses apapun dan mengkonsumsi bus cycle atau siklus bus. Terdapat 3 list yang akan di-maintain atau dipertahankan. Yang pertama itu adalah free list, itu daftar semua slot dalam charge yang tersedia untuk mengalokasikan. Yang kedua itu device list. Device list itu adalah daftar dari semua buffer yang saat ini terkait dengan setiap disk. Dan yang terakhir itu adalah driver I/O queue. Dan itu adalah list dari buffer yang sebenarnya itu tuh sedang menjalani atau menunggu I/O pada perangkat-perangkat tertentu. Lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah Linux I/O. Linux I/O itu tuh mirip dengan implementasi Unix lainnya, habis itu berasosiasi dengan file yang spesial untuk setiap I/O device drivernya. Habis itu seperti kayak block, karakter, dan network device itu akan dikenali gitu. Dan disk scheduler defaultnya itu adalah Linux 2.4 adalah Linux namanya Linux Elevator. Kalau misalkan 2.6 itu terdapat dua tambah algoritma, yaitu deadline I/O scheduler sama anticipatory I/O scheduler. Lanjut, ada elevator scheduler itu mempertahankan antrean tunggal atau permintaan baca read and write disk dan melakukan fungsi pengurutan dan penggabungan pada antrian. Nah, jika terdapat suatu permintaan baru, saat penambahan ke antrian, maka terdapat 4 operasi yang akan dipertimbangkan secara berurutan. Yang pertama itu, jika permintaan ke sektor on disk yang sama atau sektor yang berdekatan langsung dengan permintaan yang tertunda dalam antrean, maka permintaan yang ada dan permintaan baru digabungkan menjadi satu permintaan. Nah, yang kedua, itu adalah jika permintaan dalam antrean ini sudah cukup lama, permintaan baru akan disisipkan di ujung antrean. Lalu yang ketiga itu jika ada suatu lokasi yang sesuai atau suitable, maka permintaan baru akan dimasukkan ke dalam urutan order gitu atau urutan yang terurut. Dan yang terakhir, jika tidak ada lokasi yang sesuai, maka permintaan baru ditempatkan di ujung antrian. Itu adalah deadline scheduler. Nah, di sini 2 masalah yang terjadi pada elevator scheme. Yang pertama itu permintaan blok jauh dapat ditunda untuk waktu yang cukup lama karena antrian diperbarui secara dinamis. Yang kedua itu adalah aliran permintaan tulis atau write
akan memblokir permintaan baca untuk waktu yang cukup lama, dan dengan demikian akan memblokir proses. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini terdapat dua deadline I/O scheduler yang telah didevelop pada tahun 2002. Nah, yang pertama penjadwalan itu tuh memiliki dua pasang antrian. Selain setiap permintaan masuk yang ditempatkan dalam antrian elevator terurut seperti sebelumnya, permintaan yang sama ditempatkan di ujung antrian baca dan tulis FIFO antrian dalam penulisan permintaan. Nah, di sini ada dua jenis lagi. Saat permintaan dipenuhi, permintaan tersebut akan dihapus dari kepala antrian dan bisa terurut, dan juga akan masuk ke antrian FIFO yang sesuai. Namun ketika item di bagian atas salah satu antrian FIFO menjadi lebih lama atau tua dari waktu kadaluarsanya, maka penjadwal berikutnya akan mengirimkan dari antrian FIFO tersebut menerima permintaan yang telah kadaluarsa dan ditambah beberapa permintaan berikutnya dari antriannya gitu. Jadi saat setiap melakukan permintaan pengiriman, maka itu hal ini akan menghapus antrian yang akan diurutkan. Lanjut, itu ada anticipatory I/O scheduler. Nah, itu tuh penjadwalan elevator dan tengah waktu dapat menjadi kontraproduktif jika ada banyak permintaan baca sinkron. Dalam Windows, anticipatory scheduler itu adalah ditumpangkan pada penjadwal tengah waktu. Nah, habis itu saat terjadi permintaan pembacaan, maka antisipatif menyebabkan sistem penjadwalan tertunda. Nah, kemungkinan besar ini terjadi dua isu gitu. Nah, yang pertama itu adalah permintaan akan segera dilayani, atau jika tidak, penjadwal melakukan penggunaan algoritma penjadwalan deadline scheduling gitu. Nah, di sini selanjutnya adalah mengenai Windows Asynchronous and Synchronous I/O gitu. Nah, di sini dia mengoffer dua mode I/O operation. Yang pertama itu asynchronous dan synchronous. Nah, asynchronous itu digunakan ketika pasti untuk mengoptimisasi performa aplikasi. Dan yang kedua itu adalah aplikasi menjalankan atau menginisiasi I/O operation dan akan melanjutkan processing, sedangkan permintaan I/O itu akan dilaksanakan. Dan yang kedua itu adalah synchronous, aplikasi yang diblokir hingga I/O operasi itu telah selesai. Dan di sini ada I/O completion. Terdapat 5 teknik. Yang pertama itu memberi sinyal kepada objek, memberi sinyal objek acara atau event object. Yang ketiga itu asynchronous procedural call atau prosedur asynchronous. Yang keempat itu adalah port penyelesaian I/O, dan yang kelima itu adalah polling. Lanjut. Di sini yang terakhir ada Windows reconfiguration. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama itu hardware, itu tuh memisahkan physical disk yang digabungkan menjadi satu atau lebih disk logis oleh pengontrol disk atau perangkat keras kabinet penyimpanan disk. Dan yang kedua itu adalah berdasarkan software read-nya. Dan software read ini, ruang disk itu tidak bersebelahan digabungkan menjadi satu atau lebih partisi logis oleh driver disk perangkat lunak yang toleran terhadap kesalahan, seperti ftdisk. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih.